Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami memiliki pemimpin yang menjadi wakil Kristus di dunia ini. Paus, para uskup, para kardinal yang memelihara iman dengan penuh syukur. Sehingga kami tidak tersesat, tidak jatuh dalam kesesatan dan pemikiran-pemikiran kami sendiri yang seringkali berbeda dan terpecah belah. Terima kasih Tuhan atas otoritas yang Kau berikan kepada kami, magisterium dan tradisi gereja. Berkat Tuhan atas kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan kita akan peranan dari otoritas. Ketika para rasul, terutama Paulus dan Barnabas, sebagai orang yang non-Yahudi, di mana mereka tidak bersunat, ya. Tetapi beberapa orang Yahudi, bahkan dari antara para rasul pun, yang terdiri dari orang Yahudi, di mana sunat menjadi kewajiban, tanda perjanjian antara Allah dan manusia. Ya. Dan itu bukanlah tradisi yang abadi, yang kekal untuk semua orang, tetapi hanya untuk orang Yahudi. Nah, bagaimana dengan orang-orang non-Yahudi yang tidak bersunat? Mungkin bagi kita sekarang rasanya biasa-biasa aja. Saya sebagai orang Jawa, ya, yang dimana tradisi bersunat itu tidak otomatis berasal dari orang Islam, tapi semua bisa dijalankan. Ya. Beberapa suku, orang Batak, orang Flores tidak juga menerima itu. Inilah kehebatan dari gereja Katolik. Ketika kita menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda dari tradisi-tradisi kita yang tidak esensial, itu bisa dihapuskan. Ya. Tetapi yang esensial tetap dipertahankan. Maka kita bisa melihat dua hal. Ya, para rasul sepakat dengan Petrus sebagai pemimpin para rasul, yang dikatakan oleh Yakobus, ya, dan menulis surat, ya, katakanlah kalau bahasa sekarang ensiklik, surat kepada seluruh jemaat di seluruh dunia, yang menyatakan bahwa yang penting itu harus dijalankan, yang esensial itu harus dijalankan. Percabulan, ya, tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan ke tempat dewa-dewa. Yang esensial, ya, dan itu yang dilakukan oleh gereja. Maka ketika ada bid'ah, ada ajaran, ada prinsip, ada peraturan yang menafsirkan ajaran Yesus dengan baik, diterima. Ketika tidak diterima. Seperti misal kanon kitab suci, ada beberapa kitab suci yang tersebar pada waktu itu di zaman abad-abad pertama itu, yang kemudian diteliti oleh Paus dan bersama para uskup, ya, untuk meneliti apakah kesahihan dari ajaran ini sungguh-sungguh sesuai dengan hidup Yesus atau tidak, sesuai dengan kitab suci atau tidak. Jadi banyak teks kitab suci yang tidak dikanonkan. Ya, maka inilah kita bersyukur kepada kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala adanya otoritas, ya, gereja Katolik, magisterium yang menjaga nilai-nilai yang baik, tapi mengembangkan sesuatu yang masih berguna untuk di zaman atau di tempat-tempat tertentu. Ya, tidak bisa untuk seluruhnya, tetapi mungkin Indonesia berbeda dengan Thailand, berbeda dengan India dan seterusnya, yang sesuai dengan budaya-budaya yang positif. Ya, jadi maka mari saudaraku terkasih, kita bersyukur atas paus kita yang baru terpilih, yang menjaga iman Katolik, tapi juga yang menentukan atau mendorong untuk mencari perdamaian di antara bangsa-bangsa yang berselisih paham, yang berkonflik. Nah, tanda yang bagus kita lihat dalam paus kita ini dengan prinsip damai yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengatakan damai serta bagimu. Di antara Ukraina dan Rusia sudah mulai duduk kembali untuk membicarakan
persoalan mereka. Kemudian Israel dan Gaza juga, ya, meskipun akan sulit, sangat sulit, tapi harus dijalankan. Di Myanmar, di banyak negara lain, di Afrika dan seterusnya. Damai yang dibawa oleh Kristus, mau di di Ukraina, di Rusia juga. Itu semua adalah bagian dari proses yang secara alamiah. Kenapa gereja ngurusi soal politik? Karena gereja menjadi netral untuk seluruh kelompok dimanapun diterima oleh kelompok A, kelompok B, tidak punya prinsip interest masing-masing, tapi sungguh-sungguh melihat apakah bisa toleran dengan situasi yang demikian ini. Saya kira ini tantangan di zaman ini juga mengenai alam semesta, Laudato Si. Ya, semua itu adalah prinsip-prinsip penting yang dipelihara oleh gereja, dan itulah tugas Petrus dan pengganti-penggantinya. Kita bersyukur untuk itu semua. Ya. Semoga kita sebagai orang Katolik berdoa untuk universalitas. Ya, kekatolikan itu seluruh umat manusia dimanapun, ya, untuk membaktikan, memberikan apa yang terbaik untuk kesejahteraan umat manusia. Bahkan yang beragama lain pun kita tetap hormat. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk percaya dan mengimani Kristus. Tapi ketika persaudaraan universal, manusiawi, persaudaraan manusiawi, semua orang bisa masuk di dalamnya. Dan inilah tugas kita yang paling mendasar. Ya, semoga Tuhan memberikan rahmat, pengertian yang sempurna, pengertian yang benar tentang keselamatan, dan tidak angkuh dengan yang kita miliki. Dan Tuhan bekerja juga lewat mereka. Berkat Tuhan atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.